Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sharing, saya akan menjelaskan kepada kita bersama terkait dengan planning ataupun perencanaan kita ketika ingin menjadi anggota dewan, anggota legislatif, ingin menjadi caleg, ingin menjadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat, apakah itu levelnya level kecamatan, level kabupaten kota, level provinsi, apalagi yang di level nasional ya. Ada DPRK, DPRA, ataupun DPRD, kemudian ada DPR RI. Itu kalau jenjang legislatif. Eksekutif ada eksekutif. Mulai jenjang yang paling atas yaitu presiden, kemudian di bawahnya itu ada gubernur, kemudian ada bupati atau wali kota, dan yang paling terendah itu di tingkat desa ada yang namanya Pak Kecik. Tentu semua itu adalah pemimpin, apalagi kita di negara demokrasi tentu memilih pemimpin itu adalah dipilih oleh rakyat, di mana prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dia dipilih sebagai pemimpin masyarakat, kemudian nanti setelah dia terpilih sebagai pemimpin, dia akan mengabdikan diri terhadap masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu, agar bisa menjadi pemimpin yang baik, tentu harus memenuhi etika-etika dalam perpolitikan, harus memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, sehingga pun nanti dia terpilih sebagai pemimpin dari hasil demokrasi tersebut, dia benar-benar akan memimpin sebagaimana mestinya, bukan memimpin perpolitikan yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak standar dengan aturan-aturan hukum, apalagi aturan-aturan agama. Oleh sebab itu, perlu mempersiapkan diri kepada sahabat-sahabat semuanya, kita semua jika ingin menjadi pemimpin, tentu kita harus mempersiapkan diri bahwa kita ukur diri kita, apakah saya ini sudah layak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin atau belum. Jika sudah layak, maka silakan calonkan diri saja. Paling tidak, misalkan saya mau mencalonkan diri sebagai kecik, ya kan? Ketika saya mencalonkan diri sebagai kecik, tentu kita harus ukur ya. Kalau bahasa ini berkaca dulu, sudah standar nggak, sudah sesuai nggak. Kalau saya misalnya nanti setelah saya calonkan, ternyata rakyat, masyarakat memilih saya sebagai pemimpin, sebagai Pak Kecik. Sudah layak nggak saya menjadi Pak Kecik, pemimpin di tingkat desa. Ketika saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan, DPRK misalnya kan, ketika saya lulus, apakah saya lolos dan terpilih, apakah saya sudah layak untuk menjadi anggota dewan tersebut? Mampu nggak saya mengabdi terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat yang sudah memilih saya? Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika terpilih, tentu dia akan mengemban amanah tersebut, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin tentu akan ditanya sejauh mana dia memimpin dalam kepemimpinan tersebut. Artinya, jika dia sudah memenuhi kriteria, ya sudah silakan calonkan diri. Tapi jika belum memenuhi kriteria, ini mohon pelajari lagi ya, mohon kapasitasnya dikuatkan lagi supaya ke depan saat dia betul-betul mencalonkan diri dan terpilih, dia benar-benar siap dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Pun dia terpilih nanti, dia betul-betul akan mampu memimpin dengan baik dan benar. Nah, tentu di saat sekarang untuk menjadi pemimpin tidak mudah ya. Tidak mudah, kenapa yang saya katakan, tidak mudah bukan hanya tidak mudah memimpin ketika terpilih, tetapi tidak mudah juga untuk lulus sebagai pemimpin. Kenapa tidak mudah? Ya, kita bayangkan sendiri, untuk menjadi anggota dewan saja di PRK, berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Untuk menjadi Pak Kecil mungkin tidak terlalu banyak ya, hanya level desa mainnya. Apalagi yang mungkin di desa kita belum terlalu mood untuk berkampanye, pasang spanduk, membentuk tim ses dan seterusnya. Tetapi untuk tingkat DPRK itu juga sudah cukup banyak. Untuk jadi anggota dewan misalnya kan harus meraup suara di 3 kecamatan. Di 3 kecamatan tersebut dia harus mencari basis-basis suara sebanyak-banyaknya, membuat pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, membuat pendekatan-pendekatan dengan stakeholder untuk hari H nanti dia terpilih. Tentu ini tidak mudah, ya kan? Tidak mudah. Ini membutuhkan biaya. Biaya yang dibutuhkan juga ini tergantung ya, tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Ada orang yang mengeluarkan biaya itu cukup banyak, tetapi pada akhirnya suaranya nggak cukup, nggak terpilih. Ada orang yang biayanya standar-standar saja juga nggak terpilih. Ada orang yang sangat sedikit biayanya,
juga nggak terpilih ya. Artinya kan masalah biaya sebenarnya relatif, tetapi yang sangat dipentingkan adalah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan semua pihak agar kita bisa dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat, sehingga ketika kita mencalonkan, kita juga dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita tunjukkan sikap kita terhadap rakyat, terhadap masyarakat, agar dapat menemukan simpatisan dari masyarakat dan artinya ketika masyarakat melihat sosok-sosok calon pemimpin, calon anggota dewan, dia melihat sosok itu ada di kita. Bagaimana caranya? Tentu tidak mudah. Ini harus terbentuk dari diri kita sendiri dengan baik dan benar, kepribadian kita, sikap kita, perangai kita, kemudian tingkat kepedulian kita, sosial kita, dan berbagai aspek-aspek lainnya yang semuanya itu akan menjadi penentu sebenarnya untuk dipilih oleh masyarakat. Di samping juga kos ataupun biaya kampanye juga dibutuhkan ya. Saya melihat di tingkat yang rendah misalnya kan untuk menjadi kepala desa. Contoh kita umpamakan saja di level yang paling rendah di level desa. Kita lihat misalnya ada sebanyak 3 calon kecil untuk maju sebagai kandidat kecil. Tentu dalam maju tersebut masyarakat itu biasanya sudah tahu dia siapa yang dipilih. Kenapa? Dari sisi kepribadian dia sudah melihat bahwa yang layak dipilih ini. Kemudian yang kita lihat ini belum terlalu potensial dipilih ini. Sehingga dari situlah nanti bisa memunculkan pilihan-pilihan masyarakat untuk memilih siapa yang lebih layak untuk memimpin dirinya di kemudian hari ataupun paling tidak satu periode ke depan. Nah, oleh sebab itu kepada kita semua yang berniat ingin maju sebagai pemimpin dalam masyarakat, itu langkah pertama adalah bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki pribadi agar lebih peka terhadap hal-hal yang bersifatnya kemasyarakatan, dan yang paling penting jika nanti kita terpilih sebagai anggota dewan, itu hal yang paling harus dilakukan adalah bahwa jabatan yang sudah kita jabat tersebut itu adalah amanah yang dititipkan oleh masyarakat kepada kita, dan amanah tersebut harus kita pertanggungjawabkan dengan baik, bukan hanya pertanggungjawaban di dunia tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat. Banyak orang yang sudah terpilih kadang-kadang lupa, seperti kacang lupa kepada kulitnya. Sudah terpilih, dia dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat, tapi ketika dia menjabat, pekerjaannya bagaimana menumpukan harta sebanyak-banyaknya, korupsi, kemudian makan fee, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya ini menjadi sebuah penyesalan bagi masyarakat. Rugi kita pilih dia, rugi dia dulu kita pilih, setelah dia terpilih, dia tidak menampung aspirasi kita, bahkan dia tidak peduli terhadap masyarakat, tidak peduli terhadap orang yang telah memilih dia sebelumnya. Mungkin demikian penjelasan singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih dan saya mohon maaf di mana ada keterbatasan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.